warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Selamat berjumpa lagi bersama Lintang Kemukus channel. Kali ini Lintang Kemukus mau melanjutkan cerita yang dikirimkan dari seorang sahabat tentang penampungan TKW angker. Dan kisah ini sebenarnya sudah dialami sahabat Lintang Kemukus yang sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Dan baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, buat teman-teman yang lain yang mempunyai cerita, kirimkan di Lintang Kemukus channel melalui Instagram @lintangkemukus dan nomor WA admin yang Lintang Kemukus cantumkan di deskripsi setelah video ini. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tak perlu menunggu lama-lama lagi, mari kita nikmati cerita selanjutnya tentang penampungan TKW angker berikut ini. Selamat menikmati. Di kisah yang lalu diceritakan Yuni tiba-tiba lemas dan mau pingsan setelah pintu kamar mandi itu terbuka. Di sana Yuni melihat sosok wanita berpakaian serba putih dan berlumuran darah yang cukup banyak. Tidak hanya itu, Yuni sempat melihat sebuah bak mandi terlihat penuh dengan darah. Dan di bak mandi itu tidak ada airnya sama sekali. Dan sosok wanita itu sedang memandikan bayi di dalam bak mandi yang penuh dengan darah itu. Tiba-tiba badan Yuni mau roboh, yang membuat Siti dan Mbak Wagiem menangkap tubuh Yuni agar tidak terjatuh, sambil menanyakan apa yang terjadi dan dilihat oleh Yuni. Yuni, ada apa? Kamu ini kenapa toh Yun? Kamu melihat apa? Tanya Siti kepada Yuni dengan keheranan. Itu Mbak, jawab Yuni terbata-bata sambil menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Dan Mbak Wagiem pun menyahut ucapan mereka. Mana sih Yun? Dan kamu lihat apa? Orang di kamar mandi kosong, tidak ada apa-apa. Kok kamu ketakutan seperti itu? Sahut Mbak Wagiem. Ya sudah Mbak Wagiem, ayo kita kembali dan kita gendong Yuni. Orang Yuninya lemah seperti itu, ucap Mbak Siti. Siti dan Mbak Wagiem akhirnya menggendong tubuh Yuni yang lemas itu ke tempat berkumpul tadi. Dan sesampainya di tempat berkumpul, Siti yang lebih senior di penampungan itu memberi air minum untuk meredakan rasa takut yang dialami oleh Yuni yang masih lemas itu. Dan Yuni pun segera meminumnya. Selang beberapa waktu, ketakutan Yuni sudah mulai mereda dan Yuni pun sudah mulai bisa bercerita. Begini Mbak Siti dan Mbak Wagiem, memang benar apa yang dikatakan oleh Luna, Mbak. Saya tadi saat Mbak Siti membuka pintu kamar mandi, saya melihat ada kuntilanak, Mbak, sedang memandikan bayi. Dan mereka berdarah-darah, Mbak, cerita Yuni kepada Siti dan Mbak Wagiem. Ah, kamu ngada-ngada saja Yun, seperti Luna saja. Orang saya tidak melihat apa-apa kok tadi. Apa Mbak Wagiem juga melihat apa yang dikatakan oleh Yuni? Tanya Siti kepada Mbak Wagiem. Tidak kok, tapi sudahlah. Makanya dimanapun kita dan mau melakukan apapun, sebaiknya kita berhati-hati dan jangan lupa berdoa, jawab Mbak Wagiem. Karena hari sudah malam, mereka pun mulai berangkat untuk tidur. Tapi di sana
Luna dan Yuni tidak bisa langsung tertidur karena terus terbayang-bayang akan kejadian yang baru saja mereka berdua alami dan juga mereka lihat tadi. Sambil setengah berbisik, Luna dan Yuni saling menceritakan hal mereka lihat masing-masing tadi. Tidak terasa jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, dan di sana kejadian-kejadian aneh mulai terasa. Luna dan Yuni mendengar suara seperti makhluk besar sedang berjalan mengelilingi gedung tempat para calon tenaga kerja itu beristirahat. Dan suara langkah itu ternyata bukan Luna dan Yuni saja yang melihat dan mendengarnya, tapi semua orang yang belum tertidur di sana mendengarkan. Dan kebetulan saat itu sang senior yaitu Siti dan Mbak Wagiem sudah pada tidur dengan pulasnya. Dan kejadian seperti itu makin menambah rasa takut semuanya. Dan mereka pun saling merapatkan jarak tidurnya, yang kebetulan mereka tidurnya hanya di lantai yang digelari tikar. Kejadian menakutkan itu berlangsung cukup lama, dan bahkan suasana mencekam itu makin bertambah ketika mereka teringat bahwa tembok di belakang yang mereka tempati itu adalah pemakaman yang sudah tidak pernah dipakai lagi. Hampir jam 2 dini hari, suara-suara yang menakutkan itu sudah tidak terdengar lagi. Dan akhirnya mereka sudah mulai bisa tertidur karena rasa kantuk yang tidak tertahankan lagi. Di pagi harinya, kabar tentang 2 orang yang sedang menjalani latihan di penampungan itu diganggu. Hantu mulai menyebar, bahkan sampai ke orang yang menempati gedung lainnya. Di pagi itu, Luna dan Yuni mulai mendapatkan banyak pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Sejak kejadian malam itu, hari-hari berikutnya suasana gedung itu jauh lebih mencekam lagi, dan semua yang berada di tempat itu selalu dibayangi rasa ketakutan. Tapi mereka tetap bertahan hanya karena demi bisa bekerja ke luar negeri untuk merubah nasib masa depannya nanti. Dan mereka siap dan ikhlas menjalani ujian-ujian yang berat selama masih di penampungan. Dan itu pun belum tahu apa yang akan mereka alami kalau nanti mereka sampai di luar negeri. Begitulah perjuangan buruh migran yang harus mereka jalani. Tidak terasa waktu di penampungan mereka jalani sudah mencapai 3 bulan, dan masih kurang 3 bulan lagi mereka jalani. Hari-hari mencekam seperti sore itu, waktu hampir maghrib, tiba-tiba ada salah satu orang yang merasa terlalu lelah, dan wanita itu sudah dapat giliran untuk mandi. Tapi wanita itu tidak segera mandi, melainkan malah duduk-duduk menyendiri dan sering lamun saja. Tidak begitu lama, tiba-tiba wanita itu menjerit-jerit dan menangis sejadi-jadinya. Dan rupanya wanita itu mengalami kerasukan makhluk halus yang berada di gedung penampungan itu. Melihat temannya kesurupan, semua orang pada panik dan kebingungan. Siti, salah satu senior di tempat itu, berlari minta tolong kepada Pak Ustadz di daerah tersebut untuk menolong temannya yang sedang kesurupan. Tak berselang lama, Siti dan Pak Ustadz datang, dan Pak Ustadz itu pun menolongnya dengan membaca doa-doa dari ayat suci Al-Quran dan mengusir makhluk halus itu agar keluar dari tubuh wanita yang dirasukinya. "Keluar kamu, jangan ganggu lagi di sini. Sini bukan tempatmu. Sudah, sana pergi," ucap Pak Ustadz itu sambil terus baca-baca doa.
Wanita itu pun terus saja meronta-ronta dan menjerit-jerit. Melihat jin yang merasuki wanita itu sangat bandel, Pak Ustadz pun semakin memperbanyak doa-doanya. Kejadian itu berlangsung hampir sejam lamanya. Dengan berbagai cara dan berbagai doa, jin itu pun akhirnya keluar dan pergi dari tubuh wanita itu. Kejadian seperti itu semakin sering terjadi karena tempat itu sangatlah angker. Dan tibalah saatnya mereka semua lulus dari ujian dan sudah hampir terbang ke negara tujuan kerja mereka. Dan hari-hari menjelang keberangkatan, mereka semua diizinkan untuk pulang dan nanti dipanggil lagi saat sudah pemberangkatan. Dan di sana Luna sudah mendapatkan jadwal untuk terbang, dan jadwal itu Luna dapatkan di saat Luna mau beranjak pulang untuk izin keluarganya. Nah, teman-teman lintang kemuku semuanya, misteri apa lagi yang akan dialami Luna berikutnya? Nantikan cerita berikutnya di Lintang Gemuk Channel tentang penampungan TKW angker di bagian yang ketiga. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan selamat beristirahat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.